Pada suatu malam, ia pun berjalan ke barat. "Selamat malam, Solo," katanya sambil menunduk. Seperti didengarnya sendiri suara sepatunya satu persatu. Barangkali lampu-lampu ini masih menyala buatku, pikirnya. Kemudian gambar-gambar yang kabur dalam cahaya. Hampir-hampir tak ia kenal lagi dirinya. Menengadah, kemudian sambil menarik nafas panjang. Ia sendiri saja, sahut menyahut dengan malam. Sedang dibayangkannya sebuah kapal di tengah lautan yang memberontak terhadap kesunyian. Sunyi adalah minuman keras. Beberapa orang membawa perempuan. Beberapa orang bergerombol. Dan 1-2 orang menyindir diri sendiri. Kadang memang tak ada lelucon lain. Barangkali sejuta mata itu memandang ke arahku, pikirnya. Ia pun berjalan ke barat, merapat ke masa lampau. "Selamat malam, gereja." "Hei, kaukah anak kecil yang dahulu menangis di depan pintuku itu?" Ia ingat kawan-kawannya pada suatu hari Natal dalam gereja itu. Dengan pakaian serba baru, bernyanyi, dan ia di luar pintu. Ia pernah ingin sekali bertemu Yesus. Tapi ayahnya bilang, Yesus itu anak jadah. Ia tak pernah tahu apakah ia pernah sungguh-sungguh mencintai ayahnya. Barangkali malam ini Yesus mencariku, pikirnya. Tapi ia belum pernah berjanji kepada siapapun untuk menemui atau ditemui. Ia benci kepada setiap kepercayaan yang dipermainkan. Ia berjalan sendiri di antara orang ramai. Seperti didengarnya seorang anak berdoa. Ia tak pernah diajar berdoa. Ia pun suatu saat ingin meloloskan dirinya ke dalam doa. Tetapi tak pernah mengetahui awal dan akhir sebuah doa. Ia tak pernah tahu kenapa. Barangkali seluruh hidupku adalah sebuah doa yang panjang, katanya sendiri. Ia merasa seperti tentram dengan jawabannya sendiri. Hidup adalah doa yang panjang. Pagi tadi, ia bertemu seseorang. Ia sudah lupa namanya, lupa wajahnya. Berdoa sambil berjalan. Ia ingin berdoa malam ini, tapi tak bisa mengakhiri, tak bisa menemukan kata penghabisan. Ia selalu merasa sakit dan malu setiap kali berpikir tentang dosa. Ia selalu akan pingsan kalau berpikir tentang mati dan hidup abadi. Barangkali Tuhan seperti kepala sekolah, pikirnya, ketika dulu ia masih di sekolah rendah. Barangkali Tuhan akan mengeluarkan dan menghukum murid yang nakal, membiarkannya bergelandangan dimakan iblis. Barangkali Tuhan sedang mengawasi aku dengan curiga, pikirnya malam ini. Mengawasi seorang yang selalu gagal berdoa. Apakah ia juga pernah berdoa? Tanyanya ketika berpapasan dengan seorang perempuan. Perempuan itu setangkai bunga. Apakah ia juga pernah bertemu Yesus?
Atau barangkali pernah juga dikeluarkan dari sekolahnya dulu. Selamat malam, langit. Apa kabar selama ini? Barangkali bintang-bintang masih berkedip buatku, pikirnya. Ia pernah membenci langit dahulu, ketika musim kapal terbang seperti burung menukik. Dan kemudian ledakan-ledakan. Saat itu pula lah terdengar olehnya ibunya berdoa dan terbawa pula namanya sendiri. Kadang ia ingin ke langit, kadang ia ingin mengembara saja ke tanah-tanah yang jauh. Pada suatu saat yang dingin, ia ingin lekas kawin, membangun tempat tinggal. Ia pernah merasa seperti si Pandir menghadapi angka-angka. Ia pun tak berani memandang dirinya sendiri ketika pada akhirnya tak ditemukannya kuncinya. Pada suatu saat seorang gadis adalah bunga, tetapi di lain saat menjelma sejumlah angka yang sulit. Ia tak berani berhayal tentang biara. Ia takut membayangkan dirinya sendiri. Ia pun ingin lolos dari lampu-lampu dan suara-suara malam hari dan melepaskan genggamannya dari kenyataan. Tetapi disaksikannya, berjuta orang sedang berdoa. Para pengungsi yang bergerak ke kerajaan Tuhan, orang-orang sakit, orang-orang penjara, dan barisan panjang orang gila. Ia terkejut dan berhenti. Lonceng kota berguncang seperti sedia kala. Rekaman senandung duka nestapa. Seorang perempuan tertawa ngeri di depannya, menawarkan sesuatu. Ia menolaknya. Ia tak tahu kenapa mesti menolaknya. Barangkali karena wajah perempuan itu mengingatkannya kepada sebuah solokan penuh dengan cacing. Barangkali karena mulut perempuan itu menyerupai penyakit lepra. Barangkali karena matanya seperti gula-gula yang dikerumuni beratus semut. Dan ia telah menolaknya. Ia bersyukur untuk itu. Kepada siapa gerangan Tuhan berpihak? Gerutunya. Ia menyaksikan orang-orang berjalan seperti dirinya sendiri, atau membawa perempuan, atau bergerombol. Wajah-wajah yang belum ia kenal dan sudah ia kenal. Wajah-wajah yang ia lupakan dan ia ingat sepanjang zaman. Wajah-wajah yang cinta dan ia kutuk. Semua sama saja. Barangkali mereka mengangguk padaku, pikirnya. Barangkali mereka melambaikan tangan padaku setelah lama berpisah. Atau setelah terlampau sering bertemu. Ia berjalan ke barat. Selamat malam. Ia mengangguk. Entah kepada siapa. Barangkali kepada dirinya sendiri. Barangkali hidup adalah doa yang panjang. Dan sunyi adalah minuman keras. Ia merasa Tuhan sedang memandangnya dengan curiga. Ia pun bergegas. Barangkali hidup adalah doa yang... Barangkali sunyi adalah... Barangkali Tuhan sedang menyaksikannya berjalan ke barat. Sapardi Djoko Damono, 1964.